Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, saya ucapkan selamat pagi dan saya ucapkan selamat karena kalian sudah diterima di SNPN 2 Grogol. Baik anak-anakku, pertama-tama perkenalan diri dulu. Saya Hari Purwanto, dipercaya sebagai guru kulum di SMP Negeri 2 Grogol. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi MPLS, yaitu meraih masa depan di masa pandemi dengan cara belajar efektif. Baik anak-anak, anak-anak punya masa depan. Sudah punya masa depan? Oke, kita tampilkan. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan cara belajar efektif. Saya yakin semua anak-anak punya masa depan. Apa itu masa depan? Masa depan itu sesuatu yang menjadi harapan anak-anak semuanya, yang dicita-citakan. Sesuatu yang anak-anak pengen raih. Mungkin anak-anak pengen jadi dokter, anak-anak pengen jadi insinyur, anak-anak pengen menjadi dosen, atau mungkin anak-anak pengen dan terinspirasi kayak Pak Heri, pengen menjadi guru matematika. Nah, silahkan anak-anak punya cita-cita seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa tidak setiap anak-anak itu tahu bagaimana cara mencapainya, bagaimana langkah-langkahnya supaya apa yang dicita-citakan itu terwujud nantinya. Jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, ini perlu diketahui. Untuk itu anak-anak pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana cara meraih masa depan di masa pandemi dengan cara belajar efektif. Nah, bagaimana cara memulainya? Yang pertama adalah kenali kemampuan kalian. Kalian itu kemampuannya di mana? Kalau kalian punya kemampuan di bidang olahraga, misalnya sepak bola, kenali kemampuan kalian sedini mungkin, seawal mungkin. Kalau kalian punya kemampuan di matematika misalkan, kenali kemampuan sekarang. Nah, sekarang gali kemampuan kalian saat ini apa toh? Kemampuan kalian apa toh? Ya, karena apa? Orang pintar itu bukan berarti orang yang mampu dalam segala bidang. Tidak. Menurut Pak Heri, pintar itu satu saja tapi melejit luar biasa. Ronaldo itu pintar di sepak bola, tapi suruh ngerjakan matematika belum tentu. Pak Heri bisa matematika, tapi suruh sepak bola ya belum tentu. Orang pintar itu menurut saya, menurut Pak Heri itu ya tidak harus dalam semua bidang. Tetapi di bidang-bidang lain tidak ketinggalan. Kalau istilah sekarang masih di atas KKN. Nah, kenali kemampuan kalian. Kemudian yang kedua adalah fokus dengan tujuan. Tujuan kalian itu mau kemana? Kalau kalian misalkan, oh pinternya matematika. Kemudian kalian ingin jadi dosen matematika. Ya fokus pada tujuan itu. Ya, jangan sampai kalian belok di pertengahan jalan belok, tertarik pada yang lain. Ya, pepatahnya begini, jangan sampai terjadi seekor ikan bermimpi bisa terbang kayak burung karena lihat suatu hari lihat seekor burung terbang di atasnya. Ya, kalian belum tentu berhasil seperti mana orang lain berhasil dalam bidang yang digeluti orang lain itu. Karena kalian tidak mempunyai kemampuan di bidang itu. Maka yang pertama tadi kenali kemampuan kalian, kemudian fokus pada kemampuan kalian itu digali. Nah, bagaimana cara menggalinya? Asah terus kemampuan kalian. Belajar, berlatih itu penting. Ya, yang pengen suka sepak bola, berlatih, monggo belajar. Ya, itu terus berlatih terus, setiap hari berlatih bagaimana mendang, bagaimana apa itu menggiring bola dan sebagainya. Nah, kalau matematika ya silakan terus asah kemampuanmu. Sekarang itu banyak sekali anak-anak soal-soal yang ada di lingkungan. Kalian bisa dengan cara ini. Nah, kalian bisa saja dengan cara
berlatih. Berarti apa? Berarti soal. Silahkan, di internet banyak sekali. Ini banyak sekali di internet, banyak beda-beda soal. Kalau kalian suka matematika, banyak sekali soal-soal matematika. Baik itu soal harian di kelas, sampai dengan olimpiade. Ada semuanya. Tinggal kalian mau apa enggak. Berikutnya adalah tekun belajar dan berlatih. Ini yang perlu saya sampaikan anak-anak. Jadi tidak ada kemampuan itu yang instan, itu enggak ada. Tetap harus berlatih. Kalian harus rajin untuk berlatih. Mungkin kalian 1 jam setiap harinya itu menyisihkan waktu untuk berlatih. Kalian akan lebih berhasil daripada orang lain yang tidak pernah berlatih, tidak menggunakan waktu 1 jam, meski sama-sama melewati 24 jam dalam sehari. Itu anak. Tekun belajar dan berlatih itu penting. Berikutnya adalah berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, misalkan kalian suka matematika, coba dengan cara apa sesuatu yang baru? Dengan lomba. Dengan lomba. Banyak sekali lomba sekarang ini. Misalkan lomba yang nasional saja, yang itu ada. Misalkan nasional itu ada KSN, kompetisi sains nasional. Kemudian ada OMID. OMID itu sebuah lomba yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kemudian ada LNMAT UGM. Itu lomba nasional matematika yang diselenggarakan oleh UGM. Ini lomba banyak sekali. Kemudian ada juga kompetisi matematika nalaria realistik. Ini seikhlasnya. Biayanya murah, seikhlasnya semampu kalian. Ya, setiap jenjang ada, dari SD sampai SMA ada. Dan di sini tidak hanya anak-anak biasa, bahkan anak-anak yang pernah lomba di luar negeri, pernah juara di luar negeri, ikut kompetisi ini. Jadi kalau untuk tantangan di sini lebih tertantang. Karena di KMNR tidak ada batasan anak yang pernah juara kemudian tidak boleh ikut KMNR. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini anak yang juara nggak boleh ikut. Ya, tapi untuk KMNR boleh. Silahkan. Ajang-ajang yang baru banyak, silahkan digali. Lomba luar negeri banyak. Yang LN. Misalkan ada IMC Singapura. Pak, lah bagaimana biayanya? Kalau kalian pinter, kalian lolos di KSN, maka kalian akan bisa mengikuti IMC Singapura dengan gratis. Loh, kok gratis kenapa? Karena kalian akan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Loh, kan enak. Kalian bisa lomba ke Singapura, jalan-jalan di Singapura dengan biaya free. Oh, enak kan? Itu. Ada lagi yang lain, misalkan ada AMO. Ada Polengku. Kemudian ada IMO. IMO ini lomba internasional matematika. Ini sudah luar biasa lombanya. Nah, coba sesuatu yang baru anak-anak semuanya. Jangan monoton, jangan hanya bisa menyelesaikan soal-soal di kelas. Ya, karena di luar sana anak-anak banyak sekali yang berlatih matematika sehingga dia menjadi juara-juara matematika. Kemudian yang berikutnya, dekati dan belajarlah pada orang yang sukses. Nah, kalau kalian kenal dengan orang yang sukses, dekati dia. Belajar padanya. Misalkan, dia SMI Doang Grogol, ada guru matematika, ada Mbak Abu Husnul, ada Bu Astri, ada Bu Gianti, ada Pak Endro, ada saya. Silahkan, yang menurut kalian itu pinter, yang mana kalian dekati. Kemudian bilang, Pak, saya tolong dibimbing, Bu, tolong saya dibimbing. Ya. Kemudian setelah itu ikuti event-event lomba-lomba yang ada. Atau mungkin kalian bertanya kepada mereka, Pak, ada lomba apa ke depan? Hari ini ada lomba apa? Bulan depan ada lomba. Pak, apa yang perlu saya persiapkan? Nah, ini namanya anak-anak yang kreatif. Ya, itu. Belajar pada orang yang sukses. Kakak kelasnya yang sukses itu gimana cara belajarnya? Pelajari dan lakukan. Berikutnya, yang penting adalah berdoa dan bertawakal. Doa selalu kalian lakukan doa. Dan setelah kalian berusaha, seperti tadi saya sampaikan, bertawakal, ya, bertawakal. Tapi bertawakalnya bukan berarti terus tanpa usaha.
Nah, yang terakhir adalah minta doa pada orang tua selalu. Berangkat sekolah, minta doa. Pulang sekolah, saling sama kedua orang tua. Mungkin kalian selama ini tidak melakukannya. Padahal itu vital sekali. Minta doa sama orang tua ketika eh, mau berangkat sekolah. Jangan sampai mau berangkat sekolah yang diminta sakunya saja, tapi doanya tidak. Terbalik itu namanya. Ya, minta doanya masalah saku, entar kalau hanya dari pagi jam 7 sampai jam 1, nggak jajan nggak apa-apa. Dan Mbak Ari sudah praktek, nggak jajan nggak apa-apa. Berikutnya, bagaimana belajar di masa pandemi anak-anak? Saat ini masa pandemi, ya. Kita nanti akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah daring method, di mana pada pembelajaran ini nanti guru akan menyampaikan dengan berbagai macam. Ada yang menggunakan WA group. Kalian akan dikirim materi lewat WA. Ya, kalian akan diingatkan lewat WA tentang tugas hari itu. Ya, materi hari itu. Yang kedua, bisa dengan Google Classroom. Ya, SMP 2 Grogol kali ini kemungkinan besar Bapak Ibu guru akan menyampaikannya dengan Google Classroom. Maka anak-anak harus siapkan itu perangkatnya. Kalau dulu saya waktu sekolah itu HP itu nggak penting, bahkan justru HP dulu banyak madorotnya. Tapi sekarang kalian harus dekat dengan HP. Bukan berarti penyalahgunaan HP loh ya, tetapi HP digunakan benar-benar untuk kegiatan belajar, untuk meraih masa depan, harus fokus itu. Kalau kamu pegang HP tidak fokus, maka kalian akan melenceng kemana-mana. Pasti itu akan melenceng kemana-mana. Maka kamu harus fokus. Kalau kamu mencari soal-soal matematika, cari soal matematika, link-link yang lain jangan dibuka. Udah di yang lain terus itu kadang-kadang ngeri itu. Ya, tapi ngeri-ngeri sedap itu. Ya, bagi orang-orang yang gampang terganggu, yang dicari yang ngeri-ngeri sedap itu. Tidak fokus pada tujuan. Ya, oke? Jadi nanti ada daring method menggunakan WA, menggunakan Google Classroom yang rencana SMP 2 Grogol akan menggunakan Google Classroom. Langkah yang kedua, metode yang kedua adalah dengan luring method. Ini nanti anak-anak ketemu di satu sekolah, di kelas misalkan. Ya, menggunakan luring di kelas, tetapi tetap dengan kondisi saat ini perlu diperhatikan anak-anak yang di zona merah, hati-hati jangan sampai menularkan penyakit kepada teman-teman yang lain. Mending izin, pemberitahuan, keterbukaan itu penting anak-anak untuk menjaga diri kita dan orang lain. Kalau memang di rumah kalian ada yang positif, ya, mending kalian bilang, Pak, saya tidak bisa masuk karena si bapak atau ibu atau adik positif, saya harus isolasi mandiri. Bilang jujur, jangan sampai kalian tidak jujur, takut tidak masuk sekolah, kemudian tidak jujur, akibatnya apa? Satu kelas bisa terjangkit pandemi semuanya, penyakit ini semuanya. Paham ya anak-anak ya? Oke, berikutnya anak-anak semuanya. Nah, bagaimana belajar yang efektif? Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah persiapkan tempat dengan sebaik mungkin. Persiapkan tempat kalian dengan sebaik mungkin. Kalau kalian belajar di kelas, hias kelas, tata kelas serapi mungkin. Sebersih mungkin. Ya. Kalau sekarang ini kalian sedang belajar di rumah, maka kamar kalian buat serapi mungkin, senyaman mungkin. Ya. Kalau di kelas, bagaimana membuat kalian itu nanti pengen ke kelas, pengen masuk ke kelas, jaga situasi di kelas, ya jaga hubungan dengan teman-teman, jangan saling membuli, jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan. Itu penting supaya suasana di kelas itu nyaman. Ya, kalau sekarang daring, ya suasana belajar di kamar kalian, di tempat belajar kalian, bikin senyaman mungkin. Ya, jadi kalian ini belajar enak. Ya. Yang kedua adalah rangkum pokok pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan. Bikin rangkuman dulu. Ya, materi ada. Sekarang kan kalian nanti sudah diberikan buku pelajaran, nanti dipinjami buku pelajaran dari sekolah.